Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mau share prediksi soal pretest PPG sesuai kisi-kisi part 2 bidang bimbingan dan konseling. Soal nomor 1, hasil sebuah assessment di sebuah SMP menunjukkan bahwa semua siswa kelas 7 membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara belajar di SMP yang mereka sadari berbeda dengan di SD. Program BK yang bisa disusun antara lain: A. Layanan responsif melalui konseling kelompok. B. Perencanaan individual melalui career day. C. Layanan dasar melalui bimbingan kelas. D. Dukungan sistem melalui home visit. Ini apa jawabannya? C ya, layanan dasar melalui bimbingan kelas. Di soal ada kata kunci. Apa? Yaitu semua siswa. Biasanya kalau mayoritas lebih dari 50% itu layanan dasar ya, melalui bimbingan kelas atau bimbingan klasikal. Kalau ditanyakan bidangnya apa, ya bidang belajar, tapi di soal tidak ditanyakan ya. Soal nomor 2, berdasarkan identifikasi kebutuhan menunjukkan bahwa 52% siswa membutuhkan informasi mengenai studi lanjut dan informasi pekerjaan. Semua siswa membutuhkan pemahaman tentang menerima keadaan diri sendiri positif dan secara realistis. Dan 15% bergaul dengan teman sejawat secara positif. Serta belum tersedianya alat bantu yang terstandarisasi dan ruang BK masih menjadi satu dengan ruang guru. Berdasarkan pada soal tersebut, layanan apa yang harus diprioritaskan dan mendesak untuk diberikan adalah A. Layanan responsif. B. Layanan dasar. C. Layanan peminatan dan perencanaan individual. D. Dukungan sistem. Jawabannya apa? Adalah layanan dasar. Jadi ini juga ada kata kuncinya, yaitu semua siswa. Nah, di sini layanan dasarnya bidang apa nih? Pribadi ya, karena pemahaman tentang menerima keadaan diri sendiri positif dan secara realistis. Ada yang perlu saya share, yaitu urutan layanan yang perlu diprioritaskan. Jadi, apa sih yang harus utama diberikan gitu? Berdasarkan kebutuhan peserta didik adalah mulai dari layanan dasar, kemudian layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Jadi itu ya urutan prioritasnya. Soal nomor 3, Rika merupakan siswa kelas 12 di SMA Mawar jurusan IPS. Sudah mau lulus, Rika belum menentukan apakah mau melanjutkan atau kerja. Rika juga belum tahu sebenarnya potensi yang dimilikinya itu apa. Dia selama ini sekolah hanya sekedar sekolah tanpa ada tujuan yang jelas. Berdasarkan cerita tersebut, apa yang dialami oleh Tina, ini mungkin maksudnya apa yang dialami oleh Rika ya. A. Identity achievement. B. Identity diffusion. C. Identity foreclosure. D. Identity moratorium. Jawabannya adalah B ya, identity diffusion. Di sini kan ada kata kunci ya. Belum menentukan, kemudian belum tahu sebenarnya potensi yang dimilikinya itu apa. Jadi masih bingung-bingung ya, diffusion, bingung ya. Nah, ini ada penjelasannya di modul. Jadi ada 4 identitas menurut Zemmersha, yaitu A. Identity foreclosure, yang berarti menerima pilihan orang tua tanpa mempertimbangkan pilihan-pilihan dirinya. Jadi kata kuncinya closer. Closer itu kan dekat ya, jadi orang tua. Kemudian B. Identity diffusion. Jadi remaja yang mengalami kebingungan siapa dirinya dan mau apa dalam hidupnya. Ada juga identity moratorium, yaitu remaja dalam keadaan moratorium, mulai bereksperimen dengan dirinya dan pilihan pekerjaan, tetapi masih belum membuat komitmen yang definitif terhadap keduanya. Kemudian D. Identity achievement. Jadi ini sudah menandakan remaja telah mampu mengambil keputusannya sendiri dengan sadar dan jelas tentang pekerjaan masa depannya. Untuk menjadi remaja yang mampu mencapai identitas diperlukan kepercayaan diri dan dukungan lingkungan mulai dari orang tua, guru, dan teman sebaya secara positif sehingga terbentuk konsep diri dan harga diri yang tinggi. Harga diri tampak paling kuat dipengaruhi oleh penampilan fisik dan kemudian penerimaan sosial teman sebaya.
Jadi bisa dibaca-baca lagi ya di modulnya, ini modul 1. Nomor 4, menurut Kohlberg, tahap perkembangan moral pada usia remaja masuk pada tahap A. Prakonvensional, B. Konvensional, C. Konservasi, D. Pasca konvensional. Ini jawabannya apa? B ya, konvensional. Di soal ada kata kunci usia remaja. Menurut Kohlberg, tahap perkembangan moral itu ada 3. Ada prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Perkembangan moral pada remaja menurut Kohlberg berada pada tahap konvensional. Pada tahap ini, remaja memiliki orientasi anak baik. Remaja menyesuaikan diri terhadap peraturan dengan tujuan untuk menyenangkan orang tua. Misalnya, saya rajin ke sekolah agar orang tua saya bahagia. Saya tidak ingin membuat orang tua sedih. Selain itu, remaja menyesuaikan diri karena turut memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan sekedar karena kepentingan kelompok sendiri. Misalnya, saya harus taat pada peraturan sekolah karena kewajiban saya sebagai warga sekolah yang baik menurut Yusuf 2012, Ahman 2014. Remaja sudah mulai mengenal konsep-konsep moralitas seperti kejujuran, kepedulian, keadilan, kesopanan, dan kedisiplinan. Menurut Desmita 2009, Yusuf 2012. Ini bisa dibaca lebih lanjut di modul 1 ya. Soal nomor 5, peserta didik sekolah menengah berada pada masa remaja. Pada masa ini, perkembangan fisik berjalan sangat cepat dengan ditandainya ciri-ciri primer dan sekunder. Di bawah ini, yang merupakan ciri-ciri sekunder pada remaja adalah titik-titik. A. Perubahan suara menjadi semakin rendah besar pada remaja laki-laki. B. Menstruasi pada remaja wanita. C. Mimpi basah pada remaja laki-laki. D. Tumbuhnya jakun pada remaja laki-laki dan wanita. Ini jawabannya apa? A ya, perubahan suara menjadi semakin rendah besar pada remaja laki-laki. Ini di soal yang ditanyakan ciri-ciri sekunder ya. Kalau yang B dan C adalah ciri-ciri primer. Kemudian yang D, betul tumbuhnya jakun, tetapi pada wanita jadi salah ya, karena jakun itu hanya pada remaja laki-laki. Barusan kan di soal perkembangan seksual ya pada masa remaja berlangsung cepat ya. Hal itu ditandai dengan munculnya ciri-ciri primer dan sekunder. Ciri-ciri kelamin primer ditandai dengan menstruasi pada remaja putri dan mimpi basah pada anak laki-laki. Sedangkan munculnya ciri-ciri kelamin sekunder ditandai dengan tumbuhnya bulu-bulu pada bagian-bagian tertentu secara lebar, perkembangan buah dada dan panggul, perubahan suara pada anak laki-laki, dan tumbuhnya jakun. Pada umumnya, anak perempuan remaja mempunyai harga diri yang lebih rendah daripada anak laki-laki menurut Jacob dalam Slepin tahun 2019 halaman 116. Selanjutnya, soal nomor 6, tujuan bimbingan kelompok untuk 1. Menghilangkan perasaan kurang percaya diri dan rendah diri yang tidak sesuai dengan keadaan diri, dan 2. Membiasakan diri untuk sanggup menerima dan menghargai orang lain. Apabila tujuan bimbingan kelompok seperti yang disebutkan di atas, maka teknik bimbingan kelompok yang digunakan titik-titik. A. Psikodrama, B. Sosiodrama, C. Diskusi kelompok, D. Homeroom. Jawabannya apa? B ya, sosiodrama. Sosiodrama sebagai bagian dari teknik role playing ya. Sosiodrama sendiri dipahami sebagai dramatisasi dari persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan dengan orang lain, termasuk konflik yang sering dialami dalam pergaulan sosial. Untuk itu digunakan role playing, yaitu beberapa orang mengisi peranan tertentu dan memainkan suatu adegan tentang pergaulan sosial yang mengandung persoalan yang harus diselesaikan menurut Winkle dan Hastuti tahun 2005. Sosiodrama sebagai sebuah permainan peranan digunakan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Konflik-konflik atau permasalahan sosial yang dilakukan dalam konsep drama adalah konflik-konflik yang tidak mendalam dan tidak menyangkut gangguan kepribadian. Jadi kata kuncinya sosiodrama ini untuk permasalahan sosial ya. Beberapa manfaat yang dapat
diperoleh akan penggunaan teknik sosiodrama dalam konseling antara lain: 1. Membantu peserta didik atau konseling memperoleh pemahaman yang tepat tentang permasalahan sosial yang dialaminya. 2. Dapat mengembangkan keterampilan interaksi sosial yang efektif sehingga diharapkan nanti tidak canggung menghadapi situasi dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menghilangkan perasaan kurang percaya diri dan rendah diri yang tidak sesuai dengan keadaan diri. 4. Membiasakan diri untuk sanggup menerima dan menghargai orang lain. Terdapat 4 tahapan bimbingan kelompok ya, yaitu pembukaan, transisi, inti, dan penutupan. Nah, beberapa teknik yang dapat digunakan diantaranya diskusi kelompok, sosiodrama, psikodrama, dan homeroom ya. Metode diskusi kelompok adalah suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana seorang guru memberi kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan percakapan guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun berbagai alternatif pemecahan atas masalah. Kemudian psikodrama dalam bimbingan kelompok digunakan untuk memecahkan masalah-masalah psikis yang dialami oleh individu. Dalam teknik ini, siswa memerankan suatu peranan tertentu tentang konflik atau ketegangan dapat dikurangi atau dihindarkan. Dipertegas lebih jauh dijelaskan bahwa psikodrama merupakan dramatisasi dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gangguan serius dalam kesehatan mental partisipan. Jadi nanti lebih lanjut dibaca di modul ya. Kemudian ada homeroom ya. Konsep dasar homeroom itu menurut Vitrovesta dan kawan-kawan tahun 1980 dalam Romlah tahun 2006, teknik penciptaan suasana kekeluargaan atau homeroom adalah teknik untuk mengadakan pertemuan dengan sekelompok siswa di luar jam-jam pelajaran dalam suasana kekeluargaan dan dipimpin oleh guru atau guru bimbingan dan konseling. Dalam hal ini yang ditekankan adalah terciptanya suasana yang penuh kekeluargaan seperti suasana di rumah yang menyenangkan dan akrab, sehingga siswa merasa aman dan diharapkan siswa bersedia mengungkapkan masalahnya yang tidak dapat diungkapkan di kelas pada waktu jam pelajaran bidang studi. Selanjutnya, nomor 7, guru BK telah melaksanakan BK kelompok selama 1 semester, tetapi melihat perkembangan siswa banyak yang tidak mengikuti, malas mengikuti kegiatan, dan tidak ada proses umpan balik. Untuk menilai pelaksanaan BK kelompok digunakan penilaian apa? A. Evaluasi proses, B. Evaluasi program, C. Evaluasi hasil, D. Evaluasi kegiatan. Jawabannya apa? A ya. Di sini kata kuncinya apa? Siswa tidak mengikuti ya. Kemudian tidak ada proses umpan balik gitu ya. Proses umpan balik itu seperti bertanya atau refleksi gitu ya. Evaluasi proses dilakukan memperhatikan keaktifan peserta didik selama mengikuti layanan, seperti melakukan refleksi, mengamati sikap atau antusias peserta didik, serta mengamati cara bertanya dan menjelaskan peserta didik. Kalau evaluasi hasil biasanya meliputi pemahaman baru, perasaan positif, dan rencana atau tindakan yang akan dilakukan oleh peserta didik. Nomor 8, teknik berbasis pertanyaan spesifik dalam proses konseling SFBC yang bertujuan untuk melihat kemajuan pada diri konseli terkait pemecahan masalah yang ia susun adalah titik-titik. A. Pertanyaan coping, B. Pertanyaan terbuka, C. Pertanyaan refleksi, D. Pertanyaan berskala. Ini apa jawabannya? Pertanyaan berskala ya. Umumnya, pertanyaan berskala digunakan untuk membantu konseli mengetahui kemajuan yang dicapainya. Jadi di soal ada ya kata kuncinya untuk melihat melihat kemajuan. Pertanyaan berskala atau scaling question. Scaling question memungkinkan konseli untuk lebih memperhatikan apa yang mereka telah lakukan dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah yang akan mengarahkan pada perubahan-perubahan yang mereka inginkan. Konselor selalu menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah seperti perasaan, suasana hati atau mood, atau komunikasi. Contoh pertanyaan berskala.
Seorang konseli yang mengemukakan perasaan-perasaan panik atau kegelisahan kepada konselor dapat dilihat tingkat kegelisahannya dengan mengaplikasikan teknik ini. Misalnya, pada skala 0 sampai 10, di mana 0 adalah bagaimana perasaan Anda ketika pertama kali datang ke terapi, dan 10 adalah perasaan Anda ketika terjadi keajaiban dan masalah Anda hilang, bagaimana Anda menilai kegelisahan Anda saat ini. Jadi ada skalanya ya, 0 sampai 10, ini contohnya. Teknik SFBC atau Solution Focused Brief Counseling antara lain menggunakan pertanyaan pengecualian atau exception question, pertanyaan keajaiban atau miracle question, pertanyaan berskala atau scaling question, pertanyaan pra perubahan sebelum pertemuan atau pre-session change question. Jadi ini termasuk konseling postmodern ya kalau SFBC itu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.